Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Dr. Jimli Asidikia. Yang saya hormati Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia, Dr. Hajah Maria Ulfahansor. Yang saya hormati Wamen PP 2MI, Bapak Zulfikar Ahmad Tawala. Yang saya hormati Penasihat Khusus Presiden di bidang Kamtibmas Reformasi Kepolisian Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Doviri. Kemudian yang saya hormati Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Dr. Arief Wicaksono Suditomo beserta Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Yang saya hormati Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ibu Ubaidillah Sadewa. Kemudian yang saya hormati Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bapak Heri Kurniawan. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Dr. Prabianto Mukti Wibowo. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati para penasihat ahli Kapolri yang kami hormati, ada Prof. Hermawan Solistyo. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Kemudian yang mewakili rekan-rekan dari buruh, hari ini ada Pak Ibu Presiden KSPSI, Ibu Elita Rosita Silaban. Kemudian Wakil Ketua Dewan Pers, Bapak Toto Suryanto. Bapak Bambang Rukminto, selaku Pengamat Kepolisian Republik Indonesia, terima kasih. Mewakili Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, Sekjen Asosiasi Media Cyber, Bapak Mariadi. Kemudian mewakili Ketua KSPI, Pak Ramidi, selaku Sekjen. Kemudian mewakili Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia, Pak Zulwansyah. Pak Wakapolri, Bapak Profesor Dr. Didi Prasetyo, beserta seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri. Mewakili Kapuspen TNI, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan. Kemudian yang saya hormati para pimpinan redaksi media dan juga pimpinan ataupun yang mewakili lembaga survei yang kami hormati. Yang saya hormati para pakar dan akademisi hukum. Kemudian para ketua organisasi kemasyarakatan dan pemuda serta Badan Eksekutif Mahasiswa, dan tentunya seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia yang hari ini berkenan hadir di acara rilis akhir tahun Polri 2025 yang berbahagia. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir pada acara press release akhir tahun 2025. Kegiatan ini tentunya menjadi kewajiban Polri selaku institusi yang selalu terbuka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat. Sebelumnya tadi kami sudah memaparkan kaleidoskop sebagai gambaran awal terkait dengan kegiatan kita selama 1 tahun, namun nanti secara lebih detail akan kami perjelas sehingga kemudian secara lengkap dan komprehensif bisa didapat gambaran kegiatan kami selama 1 tahun ini. Sebelumnya tentulah dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua
untuk bersama-sama mengheningkan cipta, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang saat ini menjadi korban di Sumatera. Dan tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Demikian juga dengan 915 pegawai PNBP, pegawai negeri pada Polri yang saat ini sudah mendahului kita semua di sepanjang tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan balasan atas pengabdian yang terbaik dari putra-putra terbaik kita, dan seluruh keluarganya selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Selanjutnya, atas nama pimpinan Polri, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang telah berjuang, telah bekerja keras untuk melaksanakan pengabdian dan tugas sebagai bayangkara negara, dan semoga tugas dan pengabdian dari saudara-saudara semua ini betul-betul bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, dan mampu mendukung terwujudnya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Tentunya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada TNI, kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, para tokoh, aktivis, LSM, OKP, Ormas, teman-teman buruh, mahasiswa, dan segenap elemen bangsa lainnya yang telah terus bersama-sama membersamai kita dalam bekerja sama dan memberikan dukungan penuh pada institusi Polri, sehingga Polri dapat senantiasa menjawab berbagai harapan masyarakat dengan presisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, pada tahun 2025 ini kita dihadapkan pada dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi langsung dalam 10 tahun ke depan, yaitu cuaca ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang cyber, serta polusi. Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrim saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban, jiwa, dan kerusakan infrastruktur, tapi juga memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, pada 28 November 2025, siklon tropis di Filipina mengakibatkan 643 orang meninggal dunia dan 183 orang hilang, dan estimasi kerugian mencapai 6 miliar US dollar. 8 Desember 2025, gempa bermagnitudo 7,5 di Jepang diperkirakan menyebabkan 34 orang luka-luka dan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Sementara di dalam negeri, khususnya di wilayah Sumatera, tercatat sejak 23 November 2025 terjadi bencana alam di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumbar, dan Sumut, dan berdampak kepada 1.132 orang meninggal dunia, 174 orang hilang, dan pada saat yang sama, saat ini,
terdapat 3 sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, yaitu siklon Bakung di sekitar Lampung, kemudian bibit siklon 93S yang saat ini berada di sekitar Bali, Nusra, dan Jawa Timur, dan bibit siklon 95S yang saat ini berada di sekitar selatan Papua. Di sisi lain, kita juga menghadapi berbagai konflik antar negara, yaitu konflik Rusia-Ukraine yang sampai saat ini masih terus kita rasakan, dan ini tentunya berdampak kepada masalah pangan dan energi, dan juga mengakibatkan korban jiwa. Kemudian konflik Israel-Palestina pada tanggal 6 Desember 2025, walaupun sudah ada informasi dan kesepakatan gencatan senjata, namun faktanya masih terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Kemudian perang dagang Amerika Serikat dan Cina pada tanggal 30 Oktober 2025, Presiden Donald Trump dan presidensi mencapai kesepakatan parsial. Amerika Serikat menyatakan akan menurunkan tarif rata-rata dari 57 menjadi 47%. Namun demikian tentunya ini juga sampai saat ini dinamika terkait dengan masalah perang dagang ini tentunya menjadi salah satu yang kemudian menjadi kekhawatiran dan keprihatinan dunia. Berikutnya kita juga dihadapkan pada fenomena kerusuhan berbagai negara yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu Nepal pada tanggal 8 sampai dengan 14 September 2025, di mana Gen Z memicu pelarangan 26 platform media sosial dan tuntutan anti korupsi yang berdampak kepada 72 orang meninggal dunia. Memunculkan dampak juga di bidang ekonomi, hampir setengah PDB Nepal terdampak, mata uangnya melemah 0,13%, sektor perhotelan, sektor otomotif mengalami kerugian triliunan, dan pertumbuhan ekonomi juga merosot jauh di bawah 1%. Dampak keamanan muncul, terjadi berbagai macam peristiwa, vandalisme, pembakaran, penjarahan, serta munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan media. Di Myanmar juga sama, pada tanggal 11 Desember 2025 terjadi kerusuhan akibat meningkatnya operasi untuk merebut wilayah kelompok perlawanan. Ekonomi terdampak, defisit anggaran mencapai 6,9% dari PDB, dan muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan negara serta masyarakat, sehingga tidak dapat beraktivitas dengan normal. Kemudian di Brasil pada tanggal 28 Oktober 2025 terjadi baku tembak di Rio de Janeiro antara Polri dan kartel narkoba yang ada di sana, yang mengakibatkan 5 petugas dan 121 warga meninggal. Itu juga berdampak terhadap perekonomian yang menjadi lumpuh, pusat-pusat perbelanjaan dan kawasan niaga juga terdampak, serta gangguan transportasi. Pembakaran, penyerangan kantor polisi, runtuhnya kepercayaan negara, meningkatnya kekerasan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Itu semua menjadi bagian yang tidak bisa dihindari. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita, Indonesia juga mengalami hal yang sama, khususnya pada saat peristiwa di akhir Agustus, yang biasa kita sebut dengan Agustus Kelabu ataupun September Gelap. Namun alhamdulillah kita semua Indonesia mampu melewati seluruh tantangan tersebut, sehingga peristiwa yang terjadi dapat segera kita atasi dan dampak serius yang terjadi bisa kita mitigasi sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja dari seluruh anggota
dan tentunya juga dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder serta seluruh elemen bangsa sehingga stabilitas Kamtipmas kita dapat terjaga dengan baik, kondisi keamanan bisa kita pulihkan dan masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentunya perkembangan lingkungan strategis ini memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, stabilitas keamanan, krisis pangan, kenaikan harga komoditas, krisis energi, instabilitas keamanan global, dan terganggunya masalah logistik, stagnasi GDP, dan kenaikan inflasi global. Alhamdulillah, di tengah situasi yang ada dengan kerja keras kita semua, seluruh elemen bangsa, Indonesia bisa menjaga agar ekonomi kita tetap bertahan dan stabil. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga Indonesia berada di angka 5,04%, neraca perdagangan November 2025 surplus 2,8 miliar US dollar atau 67 bulan berturut-turut. Kemudian cadangan devisa kita di bulan November sebesar 150,1 miliar US dollar. Inflasi nasional terjaga di angka 2,72%, berada di rentang antara 1,5 sampai dengan 35%. Kemudian realisasi investasi triwulan ketiga sebesar 1.434,3 triliun atau 75,3% dari target 2025. Kemudian nilai ekspor ini juga sebesar 24,23 miliar US dollar. Nilai impor kita berada di angka 21,84 miliar US dollar. Di sisi lain, untuk menjaga agar Indonesia tetap bisa bertumbuh dan menjaga pertumbuhan ekonominya, Indonesia juga tentunya terus memainkan peran aktif di tengah berbagai tantangan global yang ada dengan mengedepankan diplomasi untuk menjaga perdamaian dunia. 27 Mei 2025, Bapak Presiden menghadiri KTT kedua ASEAN Gulf Cooperation Council dan menyampaikan seruan solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Kemudian ditegaskan kembali pada tanggal 23 September 2025, Bapak Presiden hadir di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dengan menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia menghadiri KTT perdamaian di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan di situ juga beliau menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta pentingnya menjaga perdamaian di kawasan konflik. 26 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia menghadiri KTT ke-13 ASEAN dan United States yang mendorong agar perdamaian di kawasan Timur Tengah dapat terwujud sejalan dengan upaya menjaga stabilitas kawasan. Di saat yang sama, Indonesia memperkuat posisi dan pengaruhnya melalui forum serta kerjasama internasional. 6 Januari 2025, berhasil mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, yang artinya ini membuka akses terhadap pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis melalui New Development Bank, sekaligus membuka akses baru terhadap pasar ekspor. Indonesia juga aktif dalam kerjasama kawasan, termasuk kehadiran Bapak Presiden di KTT APEX 2025 di Korea Selatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan, memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik, terutama dalam penguatan kerjasama ekonomi dan pengembangan teknologi. Selain itu, Indonesia juga memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi strategis dengan kunjungan ke berbagai negara, antara lain Tiongkok,
Amerika Serikat, Inggris, India, Turki, Mesir, dan seterusnya, sehingga memperoleh komitmen investasi baru lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kaitannya dengan Uni Eropa yang tercatat sebagai investor terbesar kelima Indonesia, pada tahun 2024 nilai mereka mencapai 30,4 miliar USD. Pada tanggal 22 September ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Eropa yang membuka ruang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa, terutama untuk komoditas sawit dan tekstil. Atas berbagai capaian tersebut, survei Economic Performance World Competitiveness Ranking menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat daya saing global Indonesia menempati peringkat ke-24 dari 69 negara, serta berhasil melampaui beberapa negara maju seperti Inggris yang berada di peringkat 32, India di peringkat 27, dan Italia yang berada di peringkat 31. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lowley Institute, pengaruh diplomatik Indonesia menempati peringkat nomor 1 ASEAN dan 5 di dunia, serta negara dengan comprehensive power kedua di ASEAN dan nomor 9 di dunia dari 27 negara yang berpengaruh di Asia dan Pasifik. Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus menunjukkan tren yang positif dan memperoleh pengakuan baik dari lembaga survei internasional maupun nasional. Tentunya capaian ini merupakan hasil kerja keras dan juga dukungan masyarakat, sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Tingginya kepercayaan Polri ini tentunya menjadi modal yang sangat penting bagi Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian juga ada hasil survei dari The Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Selain itu, dalam indikator Safe to Walk Alone at Night, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2%. Capaian ini tentunya menjadi dukungan motivasi dan semangat bagi institusi dan seluruh personel untuk terus bisa bekerja secara lebih profesional dan akuntabel. Tingginya kepercayaan tersebut sejalan dengan kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal, di mana hasil survei sebanyak 85% responden menyatakan merasa aman, sementara 13,1% merasa cukup aman dan hanya sebagian kecil yang merasa tidak aman.
Selain itu 84,1% responden menyatakan percaya bahwa Polri mampu melindungi masyarakat di wilayahnya. Tentunya kehadiran personel Polri di tengah masyarakat dirasakan membawa dampak positif. Dan ini tentunya tolong menjadi catatan bagi kita untuk terus ditingkatkan, terutama dalam menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Mayoritas masyarakat juga tidak merasa takut terhadap kehadiran aparat kepolisian, melainkan merasa lebih terlindungi. Kemudian hasil penilaian dari lembaga survei riset internasional dan survei nasional tersebut tentunya membuat kita untuk terus melakukan perbaikan, berbenah, dan tidak berpuas diri. Namun kita harus terus melakukan perbaikan, harus terus melakukan evaluasi, sehingga kita terus bisa meningkatkan kinerja institusi. Saya tentunya menekankan kepada seluruh personel Polri untuk terus bekerja maksimal, bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, meningkatkan kualitas kinerja di bidang tugas sejalan dengan arah transformasi Polri, baik pada bidang operasional, bidang SDM dan pendidikan latihan, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun pengawasan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rilis tahun ini sengaja kami buat sedikit berbeda. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu berturut-turut kami yang melaporkan dan menyampaikan perjalanan Polri selama 1 tahun, namun kali ini kami melibatkan beberapa pejabat utama yang mewakili rekan-rekan pejabat utama yang lain untuk menjelaskan kegiatan transformasi Polri di bidang operasional, transformasi di bidang SDM dan pendidikan latihan, transformasi di bidang pelayanan publik, transformasi di bidang penegakan hukum, transformasi di bidang pengawasan. Tentunya ini dikandung maksud bahwa kami personel Polri solid, personel Polri kompak dan konsisten untuk terus bersama-sama merapatkan barisan, bersama-sama menjaga langkah kita bersama untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.